Berarti ada 3 kata untuk mereka. Untuk mereka yang hari ini terlibat di dalam LGBT ini, yang pertama adalah israf, mereka melampaui batas, bicara tentang cinta, bicara tentang rasa, melampaui batas. Semua hal yang melampaui batas tidak baik. Kita makan melampaui batas juga tidak baik, kita minum tidak baik, dan seterusnya. Kita bahkan berolahraga yang terlihat sehat, tapi melampaui batas kan juga tidak baik. Makanya ada ukuran. Sama hal yang terjadi ketika orang bicara rasa, bicara cinta, bicara kemudian melampaui batas, maka bisa seperti itu, israf, melampaui batas. Jahal itu bodoh, artinya tidak ada ilmunya, perlu ilmu. Kalau diilmui, dituntun dengan ilmu, maka tidak mudah orang tersesat dalam kesalahan. Yang ketiga adalah adamur rushd. Rushd artinya kematangan akal, berarti akalnya tidak matang, karenanya kemudian terjebak dalam kesalahan-kesalahan itu. Ada orang berkata LGBT ini adalah given, pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, maka sama antara LGBT di Mesir, di Indonesia, dengan di Bangkok, Thailand. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? LGBT di Thailand lebih banyak daripada di Mesir. Kenapa? Menunjukkan dia bukan given, pemberian Tuhan, tapi dia adalah tumbuh dari masyarakat. Di tengah masyarakat yang keras, mengejek, mencela, maka dia tidak akan tumbuh. Tapi di Thailand, kenapa tumbuh luar biasa? Karena dibiarkan. Sampaikan karena LGBT itu kan melanggar banyak hal. Melanggar banyak hal. Pertama, melanggar undang-undang dasar, melanggar Pancasila. Lihat, Pancasila banyak yang dilanggar oleh dia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengamalkan isi keberagaman. Ini konsep beragama. Diatur di pasal 29. Bahkan dasar negara itu negaranya konsep beragama. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menjalankan dasar negara ini? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita mengamalkan nilai ibadah kita di Quran, nilai mengamalkan ibadah kita di Sunnah, itu mengamalkan undang-undang. Dijamin undang-undang. Sekarang tunjukkan pada saya, di kitab mana di kepercayaan agama di Indonesia yang menunjukkan kebolehan LGBT. Di Kristen dilarang, di Hindu dilarang, di Buddha dilarang, di Islam apalagi. Jadi kalau ada LGBT, dia sebetulnya sedang melanggar ketentuan dari undang-undangnya. Dan melanggar keagamaan, itu gak boleh.